Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Jangan takut, Allah di pihak kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, situasi krisis sering dihadapi oleh seseorang, oleh manusia, oleh orang yang beragama sekalipun dengan dua cara. Yang pertama, dia datang kepada Tuhan menyerahkan situasi krisis yang dia hadapi. Yang kedua, dia pergi meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan dunia lainnya. Dan situasi ini sekarang dialami oleh bangsa Yehuda. Raja Hizkia sebagai raja yang memimpin Yehuda pada saat itu, ketika krisis terjadi, krisis ini mereka alami tekanan yang disampaikan oleh orang-orang dari Raja Asyur yang berkata bahwa Yerusalem akan ditaklukkan oleh Asyur dan akan diluluhlantakkan dan mereka semua akan menjadi tawanan perang. Dan di tengah situasi seperti ini, Raja Hizkia mengambil peran dengan dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubungi dirinya, dan dia datang menghadap penyembah Allah, dan dia menyuruh bawahannya untuk pergi menghadap Nabi Yesaya. Dan inilah yang menjadi bagian dari pesan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada utusan dari Raja Hizkia. Dikatakan tidak perlu takut, jangan takut. Bagian pertama yang bisa kita lihat dari nats ini, pesan dari firman Tuhan kepada utusan Raja Hizkia. Demikian juga pesan kepada kita, jangan takut. Kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ada Allah yang berkuasa, Allah di pihak kita, yang akan menolong kita dengan cara yang ajaib, cara yang berkuasa. Dia mampu memberkati kita, dia mampu menolong kita dengan berbagai macam cara. Yang kedua, ketika Allah dihujat, ya, karena apa? Para utusan dari Raja Asyur ini berkata di pasal 18 ayat 33, apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah-Allah di negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Kesombongan mereka meragukan kekuatan Allah. Ingat, ketika Allah dihujat, dia akan bertindak karena dia berkuasa. Saya ingat yang membuat kapal Titanic berkata ketika launching pertama Titanic, wah, kehebatan kemegahan kapal Titanic, dikatakan oleh yang membuat bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkan kapal ini, dikatakan, ya. Dan ketika mereka berangkat pelayaran pertamanya, ya, gunung es memecahkan kapal itu dan tenggelam, ya. Ketika ada pemuda yang berkata, mereka pergi naik mobil, dikatakan oleh ibunya, hati-hati di jalan. Lalu pemuda-pemudi itu berkata, ya, kiranya Tuhan beserta kalian, kata ibunya. Lalu pemuda-pemudi itu berkata, ya, kalau Tuhan masih muat, di belakang aja. Dan akhirnya mereka kecelakaan. Dan ketika mereka kecelakaan, ada telur di belakang di bagasi yang tidak pecah, sementara mereka semua meninggal dunia. Ibu bapak saudara terkasih, tidak perlu ragu kepada Tuhan. Ketika ada orang yang menghujat Tuhan, maka dia akan turun tangan dengan cara yang ajaib. Mari kita belajar dari nats firman Tuhan ini. Mari kita andalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, dan kita bangun hubungan yang baik
dengan Tuhan, dengan terus tinggal diam di dalam Dia. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.